Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberi panjang umur sehingga kita bisa memasuki tahun 2011 ya. Mudah-mudahan ibadah kita dan semua amal saleh yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun ini semuanya akan meningkat sampai akhir hayat kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. 15 juta kita mengatakan istri 1, anak 3, apa tidak cukup untuk 1 bulan. Loh, kenapa kok masih banyak hakim cari sogokan? Nah, kan gitu ya. Ini adalah karena rakus ya, karena rakus nih, karena tomat. Nah, ya. Nah, jadi kalau orang itu ingin selamat bahagia dunia akhirat, hidup di dunia ini tidak rakus, tidak ngoyo. Penghasilan rezeki dari Allah diterima, dimanfaatkan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan pribadi keluarga dan untuk ibadah kepada Allah. Ini ya, jadi satu ciri atau sifat orang bahagia itu tidak rakus di dalam masalah dunia. Kemudian yang kedua, semangat ibadahnya tinggi dan senang mempelajari Al-Quran. Semangat ibadahnya tinggi, Pak ya. Artinya gairah ibadah itu tinggi. Yang dimaksud ibadah sini ini meliputi ibadah syahsiyah, ibadah ijtimaiyah, juga ibadah sia-sia. Semangat ibadahnya tinggi. Mengendarai mobil, di tengah jalan terdengar suara azan, berhenti ya, berhenti, masuk masjid, salat berjamaah ya. Kalau kebetulan di rumah mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya bergetar ya, segera berangkat ke masjid. Nah, coba sekarang satu ini saja kita nilai
atau kita periksa diri kita sendiri, apakah saya sudah begitu gitu Pak ya. Enak-enak naik mobil dengar adzan mandek berhenti kemudian salat berjamaah. Enak-enak bekerja, asik-asiknya bekerja, mendengar suara adzan langsung berangkat ke masjid. Ya. Ada pengumuman di sini, ada majelis taklim, ada pengajian, semangatnya tinggi. Ada pembangunan masjid, semangatnya tinggi untuk membantu. Nah, itu adalah semangat ibadahnya tinggi. Selalu tertarik kepada masalah-masalah ibadah. Ya. Para bapak dan saudara sekalian. Kemudian di samping itu senang mempelajari Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bahasa Arabnya ada dua ya. Yang pertama itu qiraatul Quran, yang kedua adalah tilawatul Quran. Kalau qiraatul Quran itu adalah membaca Al-Quran, baik bin nazar maupun bil ghaib ya. Ini membaca Al-Quran. Tapi kalau tilawatul Quran itu artinya membaca Al-Quran angen-angen sak maknane, begitu ya. Ya membaca Al-Quran, ya memahami, menghayati isinya. Mana nilainya yang lebih tinggi? Lebih tinggi tilawatul Quran daripada qiraatul. Sebab apa? Al-Quran itu adalah pedoman hidup umat Islam. Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam. Kalau orang itu hanya senang membaca Quran, membaca tok, tapi tidak mau memahami, mempelajari, menghayati isinya, di mana letak Al-Quran ini sebagai pedoman hidup umat? Jadi sudah waktunya sekarang ini umat Islam itu tidak hanya senang membaca Al-Quran, tapi di samping senang membaca, senang memahami, menghayati isinya Al-Quran. Itu yang disebut dengan maca Quran angen-angen sak maknane. Ya. Jadi sekarang ini kalau kita melihat, ya masih umat Islam ini semangatnya kepada Al-Quran itu masih senang membaca, ya, membaca hifdzul Quran gitu ya. Istrinya hamil 7 bulan khataman, ya, anaknya lahir khataman kan ya, no? Pindah rumah khataman. Baik, tidak apa-apa, baik itu Al-Quran itu adalah mukjizat. Akan tetapi kita harus ingat bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup umat Islam. Ya loh. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, kita harus paham isinya Al-Quran, kemudian melaksanakan isi kandungan daripada Al-Quran. Ini yang sebenarnya ini harus kita tingkatkan ya. Kualitas umat Islam ini terhadap Al-Quran. Kalau senang baca tok tapi tidak ngerti artinya, ini ya bukan berarti percuma, ya ada pahalanya, tapi tidak bisa membawa umat Islam ini menjadi umat yang berkualitas. Ya, nah. Ini ya, yang kedua, ciri orang bahagia dunia akhirat itu semangat ibadahnya tinggi dan senang mempelajari Al-Quran. Karena itu maka sebaiknya ya, setiap rumah tangga muslim itu di samping ada Al-Quran, mushaf Al-Quran untuk dibaca,
tolong disediakan di rumah tangga itu paling tidak ada Al-Quran dengan terjemahnya, sehingga masing-masing anggota keluarga ini bisa sama-sama mempelajari. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam. Saya yakin bahwa setiap rumah tangga muslim mesti punya Quran. Tapi yang saya ragu ini, Quran ini dibaca apa enggak, gitu ya. Baca saja sudah males, apalagi mempelajari dan memahami isinya Al-Quran. Jadi ini, kalau kita ini ingin maju, ingin berkualitas, menjadi seorang muslim yang baik, itu harus membaca Quran, memahami, menghayati isinya Al-Quran. Kemudian sifat yang ketiga, qalilul qauli fi ma la yahtaju ilaihi. Ciri orang bahagia dunia akhirat itu sedikit berbicara kecuali terhadap yang perlu, ya. Kalau bicara itu sedikit, bicaranya hanya masalah-masalah yang penting, yang perlu. Jadi nggak banyak bicara tapi nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang kan ada orang itu ngomongnya gedabrus, ya. Ngomongnya banyak tapi nggak ada mutunya apa-apa. Ini namanya pembual. Ya. Ya. Kalau orang itu punya sifat selamat dunia akhirat, ngomongnya sedikit, ngomong yang penting, ngomong yang baik. Kalau ndak baik, ndak ngomong. Ya. Coba kalau kita ini silaturahim bertamu kepada seorang ulama, ya. Kalau kita ngomong dengan ulama, ulama itu isinya itu adalah selalu banyak nasihat. Masa pernah kita sowan kepada seorang ulama diajak ngerasani orang, kan enggak lah ya. Ya, atau ngomongnya banyak enggak. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita melihat itu ada orang kalau ngomong banyak, ya, ngomong uang jutaan, miliaran, triliunan, yang diomongkan macam-macam. Tapi ngeletek, tuku rokok eceran. Ini pembual, ya. Ini karena itu orang mengatakan kalau tong kosong itu bunyinya nyaring, gitu ya. Nah, ini ciri-ciri itu adalah qalilul qauli fi ma la yahtaju ilai, sedikit bicara kecuali bicara kepada masalah-masalah yang baik. Kalau tidak baik, lebih baik diam, ya. Kemudian yang keempat, muhafizan lis shalawatil khamsi, benar-benar menjaga salat 5 waktu, ya. Menjaga, istilahnya yuhafizun, ya, menjaga sholat 5 waktu. Apa yang dimaksud menjaga sholat 5 waktu? Kalau di dalam Al-Quran itu yang paling banyak menggunakan kata-kata yuqimunas sholata, ya, menegakkan salat, ya. Artinya menegakkan salat itu adalah mengerjakan salat secara rutin, itu yuqimunas sholat, bukan yaf'alunas sholata. Kalau yaf'alunas sholata mengerjakan sholat tetapi seenaknya, kan gitu ya. Karena itu Al-Quran menyebutkan yuqimunas. Nah, di sini yuhafizunas sholata, ya, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Apa maksudnya menjaga sholat 5 waktu? Itu Imam Al-Ghazali menyebutkan, ya, salat itu ada salat yang disebut dengan salat yang
berkualitas, ya. Salat itu kalau berkualitas bisa melebur dosa secara otomatis sepanjang orang itu tidak mengerjakan dosa besar, ya. Sholawatul khamsi wa sholatul jum'ati kafaratun lima bainahunna majtuni batil kabair. Salat 5 waktu dan salat Jumat itu bisa melebur dosa sepanjang orang itu tidak mengerjakan dosa besar. Nah, orang yang ingin selamat dunia akhirat itu betul-betul menjaga salat 5 waktu. Salat yang berkualitas itu syaratnya ada 5. Ya. 1, salatnya dikerjakan semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua, salatnya benar, artinya salat itu sesuai dengan ketentuan hukum fikih. Salatnya itu sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatnya benar, mulai dari cara wudunya, air yang dipergunakan wudu, bagaimana cara mandi, cara mencuci pakaian, syarat salat yang batalkan salat. Ini semuanya, karena itu kalau ingin salat itu dengan salat yang benar, orang itu harus mau ngaji. Di kalangan kita masih banyak orang-orang yang rajin sembahyang tapi tidak pernah ngaji. Ya, bagaimana sholatnya akan bisa menjadi benar kalau dia itu tidak pernah ngaji di depan seorang yang mengerti tentang, ya. Jadi 2, sholatnya benar. Yang ketiga, sholatnya dikerjakan tepat waktu. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ayul a'mali afdalu ya Rasulullah? Qala as-sholatu ala waktiha. Salat tepat waktu ay ala awali waktiha. Seperti kita salat subuh ini tadi, itu namanya salat tepat waktu. Malah kebanyakan ulama itu mengatakan kalau ada orang salat tapi diolor-olor gitu ya, dengar adzan enak-enak saja teruskan pekerjaan. Nanti saja wong zuhurnya masih lama. Itu aja sudah termasuk perbuatan dosa, ya. Walaupun tidak sampai keluar dari waktunya. Ya. Misalnya kan sekarang zuhur itu habis waktunya jam 14:45 misalnya, ya. Kalau secara syariat orang itu boleh walaupun sholat zuhur jam 2 kan boleh, ya. Tetapi orang ini dengar azan zuhur, bisa dia mengerjakan salat tepat waktu, tapi enak-enakan. Nanti saja jam 2. Lah, itu namanya adalah orang yang ngulur-ngulur. Itu termasuk berdosa begitu. Walaupun tidak sampai keluar. Nah, ciri orang yang hidup bahagia, ciri salat yang sempurna itu dikerjakan tepat pada waktunya. Nah, kemudian yang keempat, salatnya dikerjakan dengan khusyuk. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salat khusyuk ini loh yang dinilai oleh Allah itu. Khusyuknya ini, Pak, ya. Apa sholat khusyuk itu? Kalau orang sholat pikirannya tidak gelambiar, itu namanya khusyuk. Ya. Nah, bagaimana kita bisa sholat khusyuk ini? Ya, sudah barang tentu ada ilmunya. Bagaimana tata caranya sholat khusyuk ini, namanya usaha. Kita harus berusaha sholat khusyuk, sebab nilai sholat itu adalah termasuk khusyuk. Ya. Karena ada orang salatnya di masjid tapi pikirannya di warung, ya itu jelas tidak khusyuk. Itu namanya kan gelambiar, ya.
Kemudian yang kelima, salat itu dikerjakan dengan berjamaah di masjid, ya. Salat berjamaah ini hukumnya bukan sunnah, tapi para ulama sepakat bahwa salat berjamaah bagi orang laki-laki itu adalah fardu kifayah, ya. Fungsi sholat berjamaah ini ada dua. Satu, meningkatkan pahala. Kalau orang sholat sendiri pahalanya 1, kalau berjamaah 27. Ya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas sholat. Tadi saya katakan orang sholat harus khusyuk. Khusyuk itu adalah sulit, ya, sulit. Kita dianjurkan oleh para ulama kalau bisa, kalau sholat duhur 4 rakaat itu harus khusyuk semua, mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Kalau tidak bisa ya 3 rakaat, tidak bisa 3 rakaat 2 rakaat, tidak bisa 2 rakaat 1 rakaat, tidak bisa 1 rakaat separuh. Kalau tidak bisa separuh, takbirnya tok sudah khusyuk. Nah, kalau takbirnya tok sudah tidak khusyuk, ya. Nah, memang salat khusyuk itu sulit. Nah, karena itu kalau orang itu mau salat berjamaah, walaupun tidak bisa khusyuk 100%, tapi dinilai khusyuk sebab berjamaah. Jadi yang namanya salat berjamaah itu meningkatkan kualitas salat. Kalau seperti kita ini, untuk khusyuk itu ya sulit barangkali ya. Untuk seluruhnya itu sulit ya. Hanya satu-satunya jamaah yang bisa menjadikan kita ini khusyuk. Ini ya, itu banyak sekali kalau kita ingin membicarakan apa fadilah sholat khusyuk. Wah, ini kalau mau ngaji banyak sekali ya. Macam ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, salat itu kita harus berusaha bahwa perut kita ini tidak kemasukan makanan minuman haram, dan tidak ada pakaian yang haram yang nempel pada badan. Ayyakuna biha wajah Allah wa ayyakuna ta'amuhu wa syarabuhu halalun wa ayyakuna libasuhu halal. Bagaimana makanan yang masuk, minuman yang masuk ke dalam perut ini betul-betul halal 100%. Halal atau haram ya, jangan sampai ada makanan haram, minuman. Seperti dulu pernah saya sampaikan bahwa haram itu ada 2 haram itu ya. Ada haramun li dzatihi, ada haramun li aridin. Kalau haramun li dzatihi itu memang benda-benda yang hukumnya haram. Babi, anjing, ya. Bangkai, minuman keras, bir, narkoba, lah itu memang haramun li dzatihi, bendanya. Yang kedua adalah haramun li aridin, bendanya halal tapi diperoleh dengan cara yang haram, sehingga bendanya halal tapi hukumnya haram. Kita makan tapi uangnya hasil mencuri, nah itu haram, makanan menjadi haram. Kita makan tapi hasilnya dari korupsi, ya. Kita makan, beli makan tapi uangnya dari suap, ini juga namanya Bagaimana kita bisa menjaga ini? Nah, jadi itulah yang dinamakan menjaga sholat 5 waktu. Karena itulah maka tadi yang keempat, sifat orang bahagia dunia akhirat itu adalah menjaga sholat 5 waktu. Tadi yang isinya ada 6 itu tadi.
Demikian para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila yang saya sampaikan ini benar adalah dari Allah, tapi kalau salah atau keliru itu adalah dari diri saya sendiri, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah SWT. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.